Halo Change Kids yang ada di rumah semuanya. Apa kabar? Tentu makin asik aja, oke? Nah, adik-adik, sekarang Ibu Mariana ada di sini. Senang sekali ya ditemenin oleh Kakak Jema. Halo Yeay. semuanya. Nah, adik-adik, pasti adik-adik udah mandi, udah wangi, memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik Ibu Mariana undang untuk bangkit berdiri. Kita akan I've Got the Joy. Siap? Yuk. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart, I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Yeay. Nah, udah semangat ya adik-adik semua yang ada di rumah ya. Kita sudah I've got the joy, kita sudah menggerakkan tubuh kita ya supaya kitanya semangat. Adik-adik, sebelum kita mulai untuk ibadah kita akan berdoa dulu ya. Mari kita semuanya, kita tutup mata, kita lipat tangan kita akan berdoa. Ibu Mariana akan memimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk hari Minggu pagi ini Tuhan, untuk hari Minggu yang indah yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, kami mau Tuhan memuji nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati hati setiap kami anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami rindu Tuhan, kami ingin juga ibadah secara offline. Tuhan, kiranya Engkau yang akan memulihkan bangsa kami Tuhan dari pandemi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang akan memberkati untuk setiap para pelayan Tuhan, juga untuk yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan segala pengucapan syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, nah kalian masih tetap bangkit berdiri ya. Nah sekarang Ibu Mariana mau menyanyikan sebuah pujian. Nah, lagu ini adalah lagu dari Alkitab. Nah, lagu ini tuh ada nih di Alkitab. Orangnya itu tuh tubuhnya tuh pendek, tapi dia ingin banget ketemu sama Tuhan Yesus. Kakak Jema tahu nggak kira-kira siapa? Siapa ya Kak Siapa? Mariana? Siapa ya? Apa ya yang tubuhnya pendek ya? Pengen lihat Tuhan Yesus Betul, ya? ada di Alkitab. Zakheus bukannya? Ya benar banget. Adik-adik di rumah juga pasti udah menebaknya ya, namanya Zakheus. Yuk kita tetap pagi berdiri, kita akan menyanyikan lagu Zakheus orang pendek. Zakheus orang pendek, kecil benar dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat
turunlah, aku hendak makan di rumahmu. Ya, tadi lagu tadi mengatakan bahwa betul ya Zakius itu tubuhnya kecil, pendek ya, tapi jadi dia susah. Waktu Tuhan Yesus datang ke kota, dia susah banget mencari Tuhan Yesus. Nah, Kakak Jema, akhirnya si Zakius ini dengan Tuhan Yesus makan bersama nggak? Makan dong. Wah, pertemuan yang sangat indah ya, dan diakhiri juga dengan yang keindahannya bahwa Tuhan Yesus akhirnya makan di rumahnya Zakius, makan bersama. Puji Tuhan ya. Nah, selain tadi Zakius melihat Tuhan Yesus, ada banyak yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yaitu murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada berapa nih murid Tuhan Yesus? Coba yang di rumah. Berapa? Berapa? Ya, Kakak Jema berapa? Ada berapa ya? Ada berapa? 12 bukan ya? Iya, ada selusin. Nah, selusin artinya 12 ya. Ada 12 murid Tuhan Yesus. Kita akan menyanyikan 12 murid Tuhan Yesus ini ya, nama-namanya ya. Yuk, kita akan menyanyikan lagu 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid. Sekali lagi ya, biar kita hafal. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Wah, hebat-hebat sekali ya anak-anak Cengs Kids Arca Manik Ujung Berung. Semuanya bisa menghafalkan 12 murid Tuhan Yesus. Hore! Pintar-pintar. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik adik-adik duduk lagi ya. Kita akan mendengarkan Gemari. Silakan disaksikan gemarinya. Yesus datang ke Nazaret, kota tempat ia dibesarkan. Seperti kebiasaan Yesus, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang." Lalu Yesus memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang kagum akan kata-kata indah yang diucapkan Yesus. Tetapi mereka pun heran, bukankah ia ini anak Yusuf?
Yesus tahu bahwa orang-orang Nazaret tidak bisa menerimanya sebagai Mesias, karena Yusuf ayah Yesus dan Yesus sendiri selama ini adalah warga yang sehari-hari sudah mereka kenal di Nazaret. Yesus menegur ketidakpercayaan mereka dan berkata, walaupun sewajarnya Yesus mengadakan mujizat juga di tempat asalnya Nazaret, seperti yang dilakukannya di tempat lain, tetapi sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Bahkan pada zaman Nabi Elia dan Elisa, di mana bangsa Israel menolak untuk percaya kepada Allah, Nabi Elia dan Elisa justru diutus untuk mengadakan mujizat pada bangsa lain. Walaupun banyak juga dari bangsa Israel yang butuh pertolongan. Mendengar teguran Yesus, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Ya, tadi udah menyaksikan Gemari pada hari Minggu ini. Adik-adik jangan lupa diisi kuisnya. Oke. Nah, sekarang kita akan menaikkan lagi sebuah pujian. Adik-adik makin berdiri. Kita mau menaikkan pujian. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, siapa yang harus makin bertambah? Tuhan Tuhan. Yesus. Betul sekali, Tuhan Yesus. Kita harus semakin Berkurang. berkurang karena biar nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan ya atas segala perbuatan kita, atas segala perbuatan adik-adik. Jadi kalau kita melayani, hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan ya. Nah, adik-adik, ada sedikit pengumuman ya. Yang ulang tahun minggu ini. Yang pertama adalah ada yang berulang tahun Misal pada tanggal 26 Oktober. Yeay. Selamat ulang tahun Misal, anak aku. Ya, Misal selamat ulang tahun ya. Semoga menjadi anak yang takut akan Tuhan. Nah, selanjutnya minggu depan ibadahnya seperti biasa ya, online. Nanti linknya akan dibagikan oleh Kak Desi. Selanjutnya adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik persiapkan uang persembahannya ya. Kita akan memberikan juga persembahan buat Tuhan Yesus ya. Kita akan menaikkan pujian terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk
Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah kami Tuhan, online Tuhan. Pada saat hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan persembahan ini boleh dipakai untuk perluas kerajaan-Mu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan memberkati juga untuk rupiah demi rupiah yang akan dipergunakan untuk operasional ataupun yang lainnya Tuhan. Kami serahkan kepada para pengurus yang mengelolanya. Tuhan berikan hikmat daripada Tuhan sendiri. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang berulang tahun, untuk Michelle Tuhan yang akan memberkati, memberikan kesehatan, memberikan kepintaran Tuhan dalam sekolahnya, dalam pengiriman kepada Tuhan juga, Tuhan yang akan menyertainya. Tuhan akan memberkati dalam setiap apapun Tuhan. Untuk orang tuanya juga Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Biar setiap firman yang akan diberitakan Tuhan, akan disampaikan, itu boleh Tuhan memberkati setiap kami, memberkati Tuhan dalam kami sekolah, memberkati kami dalam apapun juga Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, Kau yang akan memberkati juga untuk yang melayani pada hari ini Tuhan, untuk Om Budi Tuhan, untuk Om Dendi juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati setiap talenta yang mereka miliki. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan segala ucapan syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak sekolah minggu Gereja Isa Al-Masih, Rayon Aceh Manik dan Ujung Berung. Ketemu lagi dengan Ibu Emma. Hari ini Ibu Emma akan menceritakan tentang kelahiran Yesus. Anak-anak, waktu kelahiran Tuhan Yesus itu ada 3 orang pandai ya yang datang dari timur. Mereka hendak mencari bayi Yesus. Nah, anak-anak tahu tidak? Mereka bisa menemukan Tuhan Yesus karena melihat tanda di langit. Tanda apa itu? Siapa yang tahu? Ya betul, tanda bintang. Ada bintang besar yang bercahaya paling terang. Bintang itu menunjukkan akan tempat kelahiran Yesus. Di mana Tuhan Yesus lahirnya? Di Bethlehem. Nah, 3 orang pintar itu adalah raja-raja. Kita sebut mereka adalah orang Majus dari timur. Waktu orang Majus ditanya oleh Herodes sang raja, orang Majus berkata seperti ini, akan lahir seorang raja yang sangat berkuasa. Hah? Kenapa? Kata Herodes. Iya, lihat, tandanya saja oleh bintang besar sekali. Ini pasti raja yang hebat. Oh begitu? Herodes iri anak-anak. Dia bilang, ya udah kasih tahu di mana anak itu. Saya juga mau datang menyembah dia. Tapi anak-anak tahu tidak? Sebenarnya Herodes tidak benar-benar mau menyembah bayi Yesus. Dia justru akan membunuh bayi Yesus supaya bayi Yesus tidak bisa jadi raja. Orang Majus mengikuti bintang itu anak-anak. Dan bintang itu tepat ada di atas rumah di mana Ibu Maria dan Yusuf dan bayi Yesus dilahirkan. Waktu orang Majus melihat bayi Yesus, mereka mempersembahkan hadiah yang luar biasa. Sebagai rasa hormat dan sukacita atas kelahiran raja di atas segala raja. Mereka membawa emas, kemenyan, dan juga mur. Pada malam harinya saat mereka tidur, orang-orang Majus bermimpi bahwa mereka jangan lagi kembali kepada Herodes. Sehingga mereka pun mengambil jalan yang berbeda, tidak lagi melewati Yerusalem. Dan ternyata Yusuf suami Maria juga bermimpi yang mana malaikat berkata, segeralah pergi ke Mesir agar bayi Yesus selamat daripada Herodes. Setelah Yusuf bermimpi,
Maka ia langsung membangunkan Maria dan berkata, "Ayo, kita bawa bayi ini. Kita segera pergi agar besok pagi kita sudah jauh daripada Herodes yang akan menyusul kita." Besoknya Herodes sangat marah karena orang Majus tidak kembali ke Yerusalem, anak-anak. Herodes yang kejam dan jahat berkata, "Bunuh semua anak-anak bayi. Jangan sampai biarkan ada anak bayi yang selamat. Bunuh semua." Karena Herodes tidak mau kalau bayi Yesus jadi besar dan menjadi raja. Tapi anak-anak tahu, bayi Yesus aman. Herodes tidak bisa membunuh anak Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan rencana Allah atas bayi Yesus yang akan menjadi juru selamat dunia. Setelah beberapa waktu, Herodes menjadi tua dan ia pun meninggal dunia. Setelah itu anak-anak, Yusuf, Maria, dan bayi Yesus bisa keluar dari Mesir dan tinggal di kota Nazaret. Allah melindungi keluarga Yusuf, Ibu Maria, dan kanak-kanak Yesus sampai bertumbuh besar dan Tuhan Yesus menjadi Raja atas segala raja, Juru Selamat dunia. Anak-anak, kita memuji Tuhan karena Tuhan menjaga dan melindungi bayi Yesus sampai dia besar, jadi anak-anak, dan akhirnya bisa menjadi Juru Selamat manusia. Nah, anak-anak percaya tidak kalau Tuhan lah Allah yang menjaga kalian supaya anak-anak tidak sakit, menjaga anak-anak bisa dipelihara hidupnya, bisa makan, bisa minum, bisa pintar ya. Jadi anak-anak juga mau bersyukur karena Tuhan menjaga anak-anak dengan hidup yang benar. Rajin apa? Rajin berdoa, rajin belajar, harus juga rajin beresin rumah supaya tetap bersih dan sehat. Juga banyak makannya ya, supaya juga badannya kuat dan sehat. Tuhan sayang dan menjaga anak-anak. Tinggal dalam keluarga, ada papa, ada mama, ada kakek, ada nenek, ada adik, ada kakak. Kita semua bahagia, harus saling sayang ya. Jangan berantem, jangan berbohong satu dengan yang lain. Juga harus saling mendoakan, saling membantu, dan saling berdoa bersama, membaca firman bersama. Tuhan Yesus juga menjaga kalian. Kalian diberikan kesempatan bersekolah, ya. Kalian diberikan kesehatan. Juga mungkin diberikan sukacita-sukacita yang lain. Kadang kalian diberi hadiah, diberi kesempatan bermain. Gimana? Anak-anak bersyukur kan? Ya, anak-anak harus ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama anak-anak. Baik waktu anak-anak senang, waktu anak-anak sedih, waktu anak-anak takut. Panggil nama Tuhan dalam doamu. Tuhan Yesus, lindungilah aku. Tuhan Yesus, hiburlah aku. Tuhan Yesus, aku takut. Tuhan Yesus, aku sedih. Tuhan Yesus pasti akan segera memeluk kita, anak-anak, ya? Iya, anak-anak harus menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang sehat, karena Tuhan Yesus punya rencana untuk hidup kalian. Oh, nanti ada yang jadi dokter, ya. Nanti ada yang jadi pendeta, nanti ada yang jadi bu guru, pak guru. Nanti ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ya. Ada yang jadi ilmuwan, ada yang jadi abri. Semuanya Tuhan siapkan, Tuhan menjaga dan melindungi anak-anak untuk rencananya. Happy ya ya ya, mari kita nyanyikan bersama-sama. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Ayat hafalan hari ini adalah diambil dari Lukas 2 ayat 11.
hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayo anak-anak ulangi ya, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Anak-anak, aktivitasnya kali ini adalah membuat bintang. Yang diperlukan adalah kertas, boleh berwarna kuning, boleh berwarna putih. Kalau berwarna putih berarti anak-anak nanti warnain ya pakai pensil warna atau krayon berwarna kuning. Kalau kertasnya pakai kertas warna, ada warna kuningnya juga boleh ya. Nah, kemudian menggunakan ballpoint dan juga menggunakan gunting ya. Caranya bagaimana? Caranya gambar dulu bintangnya. Kalau tidak bisa boleh dibantu mama papa ya. Nah, itu bentuk bintangnya digunting. Ting, 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 ting. Nah, kalau sudah jadi bintang. Baik anak-anak, Ibu Emma pimpin di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tahu bahwa Engkau memiliki rencana yang indah atas kehidupan manusia, sehingga Engkau bersedia datang ke dunia sebagai bayi Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur bahwa Engkau selalu memelihara kehidupan kami, dan kami mau menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang mengasihi keluarga, dan juga mau menjadi anak-anak yang bisa dipakai untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang patuh kepada orang tua, rajin belajar, mau merawat diri dan kesehatan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Engkau memberkati papa, mama, kakek, nenek, adik, kakak, agar kami semua Tuhan selalu berada dalam perlindungan-Mu, selalu diberkati dan dipelihara oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sayang Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkati untuk orang tua Oya, beri kesehatan dan kekuatan, panjang umur, beri teman-teman Oya juga orang tuanya kesehatan, panjang umur. Kasih Tuhan Yesus, amin. Amin.